Terimalah sembah dan pujian kami pagi ini ya Bapa. Karena Engkau sungguh indah buat kami ya Bapa. Mari kita resapi kata-kata ini. Dia sahabat kita, dia dekat buat kita. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau
katakan buat dia, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Yes, amin. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Salam sejahtera, kekasih Kristus dimanapun saudara berada saat ini. Saya selalu berdoa supaya kasih setia Tuhan di dalam Yesus Kristus menyertai saya dan saudara. Dan Tuhan Yesus tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai dia datang kedua kalinya. Kasihnya tetap sama, anugerahnya tetap sama. Dan saya berdoa supaya kita di dalam pemeliharaan damai sejahtera dan kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita. Di tahun faithfulness ini, di tahun kesetiaan Tuhan, Dia yang menyertai, Dia yang memberkati. Nah, hari ini saudara saya memberi judul, kita sama-sama belajar ya, memberi judul sederhana dan rendah hati. Dalam bulan Februari ini kita belajar tentang karakter seorang murid Kristus. Minggu lalu saya sarankan untuk kita belajar kembali, membuka kembali, Bapak Gembala menyampaikan tentang pengampunan, bahwa karakter murid Kristus salah satunya adalah mengampuni, hati yang penuh dengan pengampunan. Nah, hari ini saya memberi judul sederhana dan rendah hati. Saya ingin memberi ilustrasi, membuka dengan satu pertanyaan atau kisah atau cerita yang saya akan tanyakan, yaitu pernahkah saudara ya melihat atau adakah orang tua yang bersama-sama ibadah hari ini ya melihat anak bayinya nangis kesakitan, dan kemudian terkejut, kenapa itu nangis? Waktu didatangin ternyata dia lagi narik rambutnya sendiri. Saya pernah melihat itu ya di kejadian yang sebenarnya mungkin bagi kita lucu, tapi bagi si bayi itu dia kesakitan karena dia tarik rambutnya sendiri. Nah, setelah ternyata diteliti, itu yang menyebabkan dia nangis, dia nangis sungguh-sungguh ya. Sesuatu tuh jadi rumit saudara, dan kesakitan si bayi itu padahal penyebabnya sepele. Jika paham bagaimana jalan keluarnya ya. Si bayi itu belum bisa memproses dalam pemahaman cara berpikir dan bagaimana mengatasi kesulitan yang diakibatkan oleh perbuatannya sendiri menarik rambutnya. Padahal penyebab kesakitannya sangat sederhana dan perlu kerelaan. Kerelaan apa itu? Iya, tangannya harus dilepaskan dari rambutnya, diberi kesadaran. Mungkin sementara saya menceritakan hal ini ada yang kita yang tertawa atau geli mengingat atau bahkan melihat dari anak-anak kita mengalami hal yang sama. Nah, saudara, saya ingin membawa pemahaman itu seperti ini. Sesuatu yang sederhana sebenarnya. Diperlukan kerelaan, ya, boleh dikatakan kerendahan hati dari si bayi untuk memproses bahwa ini masalah sebenarnya sederhana, ini masalah perlu kerelaan untuk melepaskan tangannya, dan juga perlu hal yang sederhana, yaitu ya kamu sakit karena kamu narik sendiri rambutmu seperti itu. Nah, saudara, sederhana dan rendah hati itu adalah dua hal yang sangat penting dimiliki oleh seorang murid Kristus. Hal yang simple, seperti masalahnya berat sampai anak bayi itu nangis luar biasa, padahal hal yang sangat simple, sangat sederhana, ya dilepasin aja. Ya. Nah, kita perlu tahu bahwa di tengah perjuangan dan perjalanan iman juga melayani Tuhan sebagai raja yang hebat, maha besar itu, kita perlu yang namanya sederhana dan rendah hati. Ya. Mari kita belajar dari salah satu tokoh di Alkitab, yaitu Yohanes Pembaptis. Dua hal yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis yang ada di Alkitab. Yohanes Pembaptis, saudara, adalah seorang pelayan Tuhan yang sangat dikenal di masanya. Kenapa saya katakan itu? Karena dia diikuti orang berduyun-duyun, pengikutnya banyak, berduyun-duyun datang dan memberi diri dibaptis waktu Yohanes menantang orang-orang itu. Jadi Yohanes Pembaptis adalah orang yang dari segi popularitas, ya, yang dikejar hari-hari juga di zaman kita hidup. Dia sangat terkenal. Tetapi dari pembacaan dan pelajaran kita akan pelajari hari ini, apa yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis?
di tengah popularitasnya dia, di tengah kebesaran pelayanannya dia, ya, dia terkenal, sangat terkenal. Bahkan waktu itu Yesus mungkin kalah terkenal dengan Yohanes Pembaptis. Mari kita buka di Yohanes 1 ayat 19, ya. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ayat 20 dari Yohanes 1. Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Ya, kita lompat ke ayat 27. Siapa yang diberitakan oleh Yohanes? Siapa yang harus lebih terkenal? Di ayat 27, yaitu dia, Yesus Kristus, yang datang kemudian daripadaku. Dia katakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Di tengah kebesaran, kepopuleran Yohanes Pembaptis, dia sangat mempraktekkan dua hal ini. Kesederhanaan, kerendahan hati. Apa sikap Yohanes Pembaptis dari pembacaan firman tadi, saudara? Nanti kita akan belajar. Bayangkan orang-orang Yahudi sampai menyuruh imam Lewi untuk menyelidiki siapa Yohanes. Betapa terkenal, betapa besarnya pelayanannya, betapa dia sangat populer di hari itu. Dan pengikutnya sangat banyak. Maaf. Nah, sikap Yohanes Pembaptis yang kita perlu belajar. Yang pertama, saudara, sederhana dan jujur. Katakan sama-sama sederhana dan jujur. Ya. Saudara, sikap sederhana itu akan selalu beriringan dan diikuti dengan kejujuran. Orang yang sederhana, orang yang simple, itu akan diikuti oleh kejujuran. Sikap sederhana dan jujur itu beriringan, berjalan bersama-sama. Yohanes berkata apa adanya. Dia tidak membual, dia tidak membesarkan dirinya. Saya mau katakan seperti ini. Yohanes Pembaptis tidak mencuri kemuliaan dan mengakui sesuatu yang memang bukan dirinya. Tidak berusaha keras untuk jadi rumit, ya, merepotkan. Orang yang tidak sederhana itu akan rumit, merepotkan karena perlu dilayani terus egonya, dirinya, saudara. Apa itu? Tidak jaim, ya, jaga image. Jaim yang bagus ada, saudara, jaga iman. Amin, saudara. Kita perlu menjaga iman kita, tapi kita nggak perlu jaga image yang terlalu, saudara. Kita perlu sopan, iya, tapi tidak perlu jaga image. Dan Yohanes Pembaptis memberi teladan tidak perlu memoles sesuatu dalam diri kita supaya terkenal. Kenapa? Karena fokus saya dan saudara, para hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, fokus kita adalah kemuliaan untuk Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yes, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Yohanes Pembaptis sederhana dan jujur. Yang kedua, sikap dari Yohanes Pembaptis adalah rendah hati. Katakan sama-sama, rendah hati. Yohanes Pembaptis menganggap dirinya, kalau saudara baca, aku ini hanya suara orang yang berseru-seru. Cuman pembuka jalan. I'm nothing. Saya nggak ada apa-apanya. Dia rendah hati. Dia tidak punya alasan untuk sombong. Karena semua urapan, pemakaian hidupnya oleh Tuhan itu hanya berasal semata-mata dari Tuhan. Tidak perlu berusaha dengan berbagai atribut aksesoris dirinya supaya dia dianggap penting. Supaya dia dicari oleh banyak orang. Bukankah itu fokus yang melelahkan di zaman kita hidup sekarang, saudara? Seringkali sebagai hamba Tuhan pun, sebagai seorang pribadi, saya perlu merefleksi diri untuk istirahat dari hal ini. Tidak perlu menjadi orang yang memoles dengan atribut aksesoris, seolah-olah orang yang istimewa. Karena kemuliaan kita itu adalah kemuliaan yang miliknya Tuhan. Semua yang saya dan saudara kerjakan itu milik Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, Yohanes Pembaptis tidak fokus untuk banyak aksesoris supaya dicari banyak orang. Tetapi memang banyak orang yang berduyun-duyun mencari dia waktu itu. Sikap dari Yohanes Pembaptis yang ketiga dari pembacaan kita tadi. Ya, selain dia rendah hati, dia langsung ngomong, aku tuh bukan Mesias, aku bukan juru selamat.
Berapa banyak kita yang sekarang bergumul dengan itu. Bahkan kita sedih melihat orang-orang dipakai Tuhan kemudian jatuh karena mencuri kemuliaan Tuhan. Kita terganggu saat kita tidak memiliki banyak orang yang memuja. Nah, Yohanes Pembaptis menjadi teladan kita. Dia katakan, aku bukan Mesias, dia rendah hati. Yang ketiga adalah mempersiapkan dirinya untuk jadi hamba. Katakan sama-sama hamba, 2, 3. Hamba. Dia mengatakan untuk buka tali kasutnya pun aku tidak layak. Anak-anak muda, dengar baik-baik ini. Servant leader adalah budaya kepemimpinan yang bersumber dari Tuhan Yesus. Hari-hari ini pemimpin-pemimpin yang luar biasa baik di dunia sekuler saudara adalah orang-orang yang punya mentalitas servant leader. Pemimpin yang melayani, jadi hamba. Bukan berarti kita rela untuk diinjak, bully orang, bukan. Tetapi mengambil sikap mempersiapkan diri jadi hamba. Kenapa? Orang-orang atau orang-orang yang mau jadi pemimpin atau seorang pemimpin yang menjadi servant leader, orang yang melayani, itulah yang mengerjakan apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Yohanes Pembaptis menempatkan dirinya lebih rendah dari hamba atau budak sekalipun. Kenapa? Membuka kasut itu dulu, kasut itu adalah alas kaki saudara, itu tugas hamba, tugas budak. Dan Yohanes pun mengatakan bahwa dia tidak layak melakukannya kepada Tuhan Yesus nantinya, si Mesias yang sesungguhnya. Catat ini saudara. Bahkan Alkitab mencatat Yohanes Pembaptis itu rela kehilangan murid-muridnya karena memilih menjadi pengikut Kristus. Waktu Yohanes Pembaptis mengikut Kristus, ada banyak murid-muridnya yang meninggalkan dia, mengundurkan diri. Saudara, anak-anak muda, para hamba Tuhan dan para pelayan Tuhan, dan saya juga, relakah saudara jika kemudian kita menjadi hamba? Ada orang-orang yang karena kita sungguh-sungguh menyampaikan kebenaran, ikut Kristus sungguh-sungguh menjadi murid pengikut Kristus, kita ditinggalkan oleh banyak orang. Bukan karena kita masalah keuangan atau masalah, enggak, tetapi karena kita menjadi pengikut Kristus. Ya, Yohanes Pembaptis dia rela kehilangan murid-muridnya karena dia memilih menjadi pengikut Kristus, Mesias yang sesungguhnya. Nah saudara, mari kita belajar bersama-sama dan saya rindu, saya juga menjadi murid dalam pengajaran ini. Pengajaran ini bukan hanya mengisi otak logika kita, tapi mengubah saya dan saudara untuk ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Yang pertama, kita akan belajar tentang rendah hati. Rendah hati. Rendah hati ditandai, catat ini saudara, dan menghasilkan seorang pembelajar yang baik dan pemikir yang baik. Saya ulang. Rendah hati ditandai dan menghasilkan seseorang yang pembelajar yang baik dan pemikir yang baik. Orang yang rendah hati itu adalah seorang pembelajar yang baik dan pemikir yang baik. Orang yang rendah hati itu akan mudah belajar sesuatu. Tidak kaku, rigid, udah saya cuma begini. Yang kedua dia adalah seorang pemikir yang baik. Memahami lebih dibandingkan dipahami. Rendah hati itu tidak dilihat dari fisik saudara. Oh, orang yang rendah hati itu pasti tubuhnya membungkuk, wajahnya lembut. Wah, saya termasuk orang yang tidak rendah hati mungkin karena wajah saya adalah wajah yang cukup tegas begitu, bukan yang halus lembut seperti itu. Jadi bukan seperti itu. Oh, rendah hati itu kalau suaranya halus, ya itu salah satunya bagus untuk sopan santun, tapi bukan fisik. Bukan masalah fisik. Rendah hati bermakna sikap yang apa saudara? Yang pertama, orang yang rendah hati tidak mudah menghakimi. Sebuah sikap mental yang penuh pengertian kepada orang lain. Tidak membeda-bedakan orang. Menurut strata sosial, punya atau enggak punya. Tidak, orang yang rendah hati tidak membeda-bedakan orang. Orang yang memiliki sikap rendah hati artinya memiliki pengendalian diri yang terus diusahakan. Saya pakai kata terus diusahakan. Mengendalikan diri, self control itu PR kita sampai Tuhan Yesus datang. Mengontrol diri dari semua area dalam kehidupan kita. Orang yang rendah hati adalah orang yang sopan. Rendah hati adalah sikap yang akan belajar dan berusaha untuk memahami lebih daripada dipahami orang lain. Tidak mudah
tidak kaku serta mudah berubah ke arah yang lebih benar. Ya, mudah sekali untuk berubah. Seorang rendah hati adalah seorang pembelajar yang baik dan pemikir yang baik. Mudah untuk belajar sesuatu, mudah untuk memahami, memikirkan segala sesuatu lebih dalam dan lebih baik. Kita masuk ke bagian praktikalnya, saudara. Dan bagi saya juga. Tesnya, saudara. Apakah saya dan saudara touchable atau kita untouchable? Apa itu maksud saya? Mudah disentuh. Teladan kita yang mulia yaitu Yesus. Bahkan orang berdosa, anak-anak, kelompok orang yang remeh pun mudah mendekatinya. Dia bukan untouchable. Dia very, very touchable. Gampang disentuh. Gampang untuk didekati. Dan saudara, orang yang rendah hati, ya, orang yang hatinya lembut, itu mewarisi bumi. Firman Tuhan katakan. Ya, saudara punya warisan bumi, berkat ilahi, kekayaan rohani dan kekayaan di dalam kehidupan kita. Orang yang rendah hati adalah orang yang memiliki bumi, Alkitab katakan. Tesnya. Yang kedua, pertanyaannya, apakah orang lain mudah bicara terbuka dan memberi masukan? Saudara, murid-murid Yesus itu dengan belak-belakan menyatakan pendapatnya. Yang kalau dia salah pun bahkan Tuhan Yesus itu bisa menegur balik. Sudah ingat peristiwa Petrus yang dihardik, enyahlah engkau iblis, pada waktu dia menahan untuk Yesus tidak menyerahkan diri untuk disalib. Artinya dia mudah muridnya untuk menyatakan sesuatu dan dia bisa menegur balik pada waktu itu sesuatu yang salah. Pertanyaan berikutnya untuk tes kerendahan hati saya dan saudara. Apakah dengan cepat menyelesaikan perasaan, ya, emotional life kita yang terganggu? Kerendahan hati kita selalu membawa kita untuk cepat internalisasi diri. Melihat ke dalam dan cepat untuk happy, itu bahasa gampangnya. Cepat untuk menemukan sukacita dimanapun dan kapanpun. Pertanyaan yang berikutnya, untuk bagian rendah hati, apakah saya dan saudara bisa dan nyaman dekat dengan anak kecil, anak-anak balita? Ini satu tes, saudara. Ada orang bisa dengan anak-anak karena tanggung jawab, digaji, jadi guru, jadi pengajar. Tapi apakah engkau nyaman dengan anak-anak kecil? Tuhan Yesus, anak-anak pun dekat dengan dia. Nah, saya berdoa supaya kerendahan hati itu dialirkan buat saya dan saudara. Kalau engkau saat ini sedang belajar bersama-sama dan engkau ada tekanan, engkau betul-betul harus belajar rendah hati. Mari minta untuk Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus jamah. Karena orang yang hatinya lembut, orang yang hatinya rendah, ya bukan rendah diri, saudara, orang yang rendah hati, dia memiliki bumi. Ada banyak berkat-berkat kekayaan rohani yang Tuhan akan berikan. Mari kita buka di Amsal 18 ayat yang ke-12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Dalam terjemahan The Message dikatakan, sombong itu datang duluan, kemudian kehancuran mengikuti. Tetapi orang yang rendah hati itu menjadi awal mendapatkan kehormatan. Ya. Tinggi hati, mari baca sama-sama dengan suara supaya telinga kita dengar. 2, 3, tinggi hati apa? Mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Tidak ada orang yang rendah hati itu mudah dihancurkan, saudara. Bagaimana mau direndahkan, mau dihancurkan? Oh, dia sudah betul-betul rendah. Amin, saudara. Tidak akan ada yang menghancurkan saya dan saudara. Waktu kita memilih menjadi seorang hamba, memiliki kerendahan hati. Seperti Tuhan Yesus, seperti Yohanes Pembaptis. Yang kedua adalah sederhana. Saudara, catat di catatan saudara. Sederhana itu apa sih? Sederhana adalah sikap yang menghargai hal-hal kecil dan utama dalam hidup. Sederhana itu sekali lagi bukan kelihatan seperti sikap dalam fisik yang kelihatan. Oh bajunya compang-camping, oh lecek, oh sangat gak karu-karuan. Bukan sifatnya fisik. Tapi sederhana adalah sikap hati yang dimiliki seseorang, yaitu sikap yang menghargai hal-hal kecil dan utama dalam hidup. Tidak perlu hal-hal yang spektakuler, yang maha dahsyat begitu untuk menghargai kehidupan. Ya, sederhana itu menghasilkan sikap apa saja, saudara.
Waktu kita memeluk kesederhanaan, simplicity, kesederhanaan itu, apa sikap yang dihasilkan? Yang pertama, tidak dikuasai. Apa yang maksudnya tidak dikuasai, saudara? Ya, tidak dikuasai yang pertama oleh hasrat-hasrat hal-hal materi. Saudara harus bisa bedakan keinginan dan kebutuhan itu beda dengan dikuasai, saudara. Need, kebutuhan itu beda dengan dikuasai. Kalau orang yang dikuasai itu, saya pakai istilah itu craving, ngidam. Ya, ngidam hal-hal materi. Kalau nggak ada sesuatu yang dia inginkan, ini nggak ada, maka itu akan punya pengaruh besar di dalam damai sejahtera dan kehidupannya. Itu maksud saya. Jadi kita mesti punya kebutuhan, bukan kita nggak punya kebutuhan. Tapi kesederhanaan membuat seseorang tidak dikuasai oleh apa? Hasrat hal-hal materi. Hasrat ingin lebih dan tidak mudah puas, tenang. Contentment di hidupnya. Alkitab katakan Yohanes Pembaptis cuman pakaiannya bulu domba ya. Saya tidak katakan saudara dengan saya harus pakai bulu domba terus bahan yang minim kita keluar. Oh ini kan saya mesti sederhana. Bukan, tapi ini masalah sikap hati. Katakan sama-sama sikap hati. Sederhana menghasilkan sikap yang tidak dikuasai oleh apa? Tidak mudah terganggu saat keinginan tidak tercapai. Sikap yang sulit menguasai keinginan daripada need atau kebutuhan. Orang yang memiliki sikap sederhana itu tidak sulit menguasai keinginan. Dan dia bisa menguasai keinginannya dan mengutamakan kebutuhannya. Jadi sederhana itu bukan masalah penanaman fisik. Tapi sederhana adalah sikap yang menghargai hal-hal kecil dan utama dalam hidup saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, sederhana menghasilkan sikap apa? Saudara, yang pertama tidak dikuasai yang oleh hal-hal tadi. Yang kedua, sederhana menghasilkan sikap bisa dan mampu belajar. Ada orang bisa tapi nggak mampu, nggak mau untuk belajar. Nah, orang-orang yang memeluk sikap sederhana ini akan bisa dan mampu belajar. Belajar apa, saudara? Untuk menghindari yang namanya ketakutan berlebih. Persoalan mental health. Kesehatan mental saudara hari ini adalah salah satunya ini. Kehilangan sikap sederhana. Orang yang sederhana memeluk kesederhanaan bisa dan mampu untuk menghindari ketakutan. Mampu belajar itu apa? Menghindari tekanan, tuntutan, pergaulan dan lingkungan, peer pressure. Hari ini yang menjadi tekanan bagi anak-anak muda. Saya ajarkan ini kepada anak-anak sekolah minggu juga. Hai anak-anak muda, apakah engkau memiliki tekanan sejajar, peer pressure, tekanan teman sebaya, tekanan lingkungan, tekanan tuntutan bahwa harus seperti ini, penampilannya seperti ini, pembawaannya ini, punya itu baru kamu dan saya mengalami anak-anak muda kepenuhan dalam kehidupanmu. Saya berdoa supaya hari ini sikap kesederhanaan itu dialirkan. Menghasilkan sikap bisa dan mampu belajar, yaitu apa saudara? Mudah masuk ke setiap tingkatan seseorang. Ya, tingkatan strata yang tinggi kepada yang lebih rendah mungkin, ya, atau yang sangat tinggi berani turun ke bawah. Tapi ini yang penting juga saudara. Seringkali juga bukan hanya yang tinggi ke rendah, yang rendah kepada yang tinggi pun juga harus bisa belajar dan mampu menguasai itu. Minder itu sombong yang tersembunyi. Oh saya ini gak bisa masuk ke lingkungan tertentu. Oh saya kan ini gak bagus, saya gak punya apa. Oh itu sama, itu sombong, itu gak sederhana saudara. Jujur saya mau katakan, saya mengawali pelayanan saya dulu karena luka-luka masa lalu dengan berpikir, aku gak mau pelayanan orang-orang yang berkecukupan, orang-orang yang tinggi, yang mampu. Nanti saya takut cinta dunia. Padahal bukan itu isunya saudara. Itu kesombongan yang terselubung. Dan Tuhan kemudian mengirim saya kepada orang-orang yang punya pengaruh, punya posisi. Waktu hati saya benar. Jadi kemampuan kita juga mampu belajar waktu kita di lingkungan atau kita punya kemampuan yang biasa saja, kita bisa masuk ke lingkungan-lingkungan yang lebih di atas kita dengan
kesederhanaan yang kita miliki. Catat baik-baik saudara. Ya, saya mau katakan ini. Segala sesuatu yang sederhana akan lebih mudah untuk dipelajari dan lebih mudah untuk diingat. Apa saja yang sederhana itu akan lebih mudah untuk dipelajari, lebih mudah untuk diingat, dan lebih mudah untuk dideketin. Kita belajar dari Yesus, dia sangat sederhana. Apakah dia kehilangan pengaruh? Tidak. Karena segala sesuatu yang sederhana akan lebih mudah untuk dipelajari dan lebih mudah untuk diingat. Seseorang, saya dan saudara yang sederhana akan menjadi pribadi yang tidak rumit. Untuk orang lain pelajari, orang lain kenal, orang lain lebih ingat, orang lain lagi membutuhkan keberadaan saudara untuk menyampaikan kabar baik dan ada bonding. Saya berdoa supaya saya dan saudara menjadi kesaksian bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang di sekelilingmu. Karena kesederhanaanmu. Amin saudara. Nah, yuk kita tes nih ya. Apakah saya dan saudara memeluk kesederhanaan, sikap sederhana seperti Yohanes Pembaptis juga ya. Apa yang kita bisa kerjakan untuk tes ini? Yang pertama saudara, coba buat tulisan atau daftar ucapan syukur. Orang yang sederhana adalah orang yang mudah mengucap syukur untuk hal-hal kecil di dalam kehidupan ini. Engkau menjadi sukacita yang dalam, tenang, bukan karena hal-hal yang besar, spektakuler. Saya khotbah di judul kewalahan dan cara mengatasinya. Apakah kita sadar waktu kita kanak-kanak kita jauh lebih mudah bahagia dibandingkan waktu kita sudah dewasa. Rumit untuk menjadi bahagia karena banyak syarat. Catat daftar syukur. Apalagi yang kedua. Apakah saya dan saudara menikmati waktu teduh sendiri dan diam tanpa bantuan apapun dan siapapun? Tes kesederhanaan. Apa kita bisa menikmati waktu teduh sendiri, kita merenungkan firman, merenungkan kebaikan Tuhan tanpa bantuan alat apapun dan tanpa bantuan siapapun? Atau kita harus selalu ada di keramaian atau harus ada yang temenin, harus ada yang bersama-sama kita? Be simple, jadi sederhana saudara. Berikutnya, apakah saya dan saudara belanja membeli karena kualitas dan kebutuhan lebih dari bukan banyaknya, serta bukan karena pengaruh sekitar, pergaulan. Oh, karena semua punya A, maka saya harus punya A. Karena saya kepengen nanti saya akan melakukan B, maka saya harus punya B untuk mempersiapkan B. Bagus mempersiapkan, tapi ada banyak hal seringkali seperti itu. Apakah saya dan saudara membeli sesuatu, membelanjakan sesuatu karena kualitas dan kebutuhan? Atau karena dorongan di luar kita, di pergaulan kita? Berikutnya. Apakah saya dan saudara punya waktu yang disengaja untuk melayani, memperhatikan orang lain yang tidak bisa membalas saudara? Saudara mengerjakan sesuatu kepada orang yang tidak bisa membalas. Saudara memberi sesuatu kepada orang yang tidak bisa memberi balik apa yang saudara berikan. Saudara melayani seseorang yang gak akan bisa membalas. Para pelayan musik, para hamba Tuhan. Apakah kita melayani karena kita membutuhkan imbalan? Setelah kita expert, setelah kita ahli, setelah kita dibutuhkan banyak orang. Apakah kita mengukur semua dengan imbalan? Apa imbalan buat saya? Apa upah buat saya? Atau kita masih memiliki hati, jiwa seorang murid Kristus yaitu yang sederhana? Yang berikutnya. Langkah berikutnya, saudara kurangi, rapikan, bereskan barang-barang yang ada di rumah saudara. Saya akan sedikit lebih banyak di sini saudara. Hal yang kecil tapi ini menjadi hal yang besar yang saudara bisa kerjakan di tahun yang baru ini, masih bulan Februari. Merapikan, membereskan, mengurangi barang di rumah kita, barang-barang pribadi kita saudara. Hal ini bukan hanya sekedar merapikan barang saudara. Atau melepas barang-barang yang ukurannya gini, setahun ini saudara gak pakai, saudara gak gunakan, dan juga tidak mempengaruhi apa-apa yang penting dalam kehidupan saudara. Itu penting. Ya, ini bukan hanya sekedar merapikan barang, melainkan kegiatan yang dilakukan guna membuat lingkungan tempat tinggal kita, tempat bekerja kita, tempat kita beraktivitas, itu lebih nyaman. Dan kita memiliki kesehatan mental
yang lebih baik. Ya, declutter, istilah yang lagi in itu ya, merapikan, tidy up sesuatu. Dengan cara saudara menyingkirkan serta tidak terus membeli barang benda yang sudah tidak ada gunanya. Atau kita nggak akan gunakan, kita nggak butuhkan sebenarnya di waktu yang sekarang. Nanti itu pun juga nanti kalau kejadian, tapi kita udah waduh banyak yang kita simpan seperti itu. Belajar untuk membudayakan apa saudara? Kalau sesuatu barang itu belum rusak, atau memang sudah harus fungsinya harus diganti oleh barang lain, maka kita masih tetap memakai. Saudara. Kalau belum rusak atau sudah tidak bisa dipakai, mengapa harus membeli atau memiliki yang baru? Ya, kita juga perlu mengurangi, merapikan. Saya pakai istilah declutter digital declutter. Ya, merapikan hal-hal yang berhubungan dengan gadget, berita. Hari-hari ini kita kalau nggak disiplin, saudara, terlalu banyak sampah digital, terlalu banyak sampah berita yang saya katakan seperti ini, saudara boleh catat. Akan membuat kabut seperti fog di pikiran kita, sehingga membuat ketajaman pikiran kita tidak jalan, pada akhirnya akan membuat kita kurang ide. Akhirnya apa? Sulit di dalam bergerak, mager istilahnya. Kenapa? Karena ada banyak sampah digital yang kita perlu bersihkan. Bahkan di komputer, di laptop kita. Data-data yang sudah lama, file-file foldernya masih banyak. Membuat itu lambat cara kerjanya. Betul saudara? Dan kadang-kadang juga membuat lambat. Jadi kita klik sesuatu yang kita nggak ada hubungan dengan pekerjaan kita. Kita hidup dalam memori seperti itu. Sepertinya ini tidak ada hubungan dengan hal rohani. Tapi ini ada hubungannya saudara. Karena kesehatan mental saudara, jiwa saudara, pikiran perasaan saudara akan lebih baik. Yang kedua, waktu lingkungan kerja kita, lingkungan aktivitas kita, rumah kita jauh lebih rapi. Maka akan jauh lebih bisa memberikan efek ketenangan dan kita bisa memakai untuk kepentingan orang banyak. Contoh benda-benda yang masih baik contoh. Tapi kita sudah nggak gunakan, tapi orang lain masih bisa gunakan saudara. Jangan berikan yang bekas yang udah rusak. Ya, contoh, kita sehari itu mau ganti baju seperti minum obat katakanlah 3 kali sehari. 3 kali 7 kita cuma butuh 21 ini. Tapi untuk apa 1 hari 3 kali ganti kan saudara? Sama seperti itu. Lebih dari itu saudara. Segala sesuatu yang sederhana itu akan membuat kita lebih bisa belajar dan lebih bisa untuk maksimal di dalam kehidupan saya dan saudara. Saya hampir sampai di akhir khotbah saya, saudara. Mari kita baca di Amsal 15 ayat 16 sampai 17 di terjemahan baru. Lebih baik sedikit barang, ini ayat lucu saudara. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Saya boleh katakan begini, lebih baik lembu tambun tapi tidak dengan kebencian. Begitu ya saudara ya. Atau lebih baik memiliki banyak berkat tetapi tidak perlu disertai dengan kecemasan. Betul, tapi ayat ini mengajarkan seperti ini prinsipnya sebenarnya. Bukan di banyak sedikitnya barang, tapi fokus kepada takut akan Tuhan. Yohanes Pembaptis, dia sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan dia mengkondisikan, saya pakai kata mengkondisikan dirinya untuk tetap sederhana dan rendah hati. Terjemahan yang lain dikatakan, better to have little with fear of the Lord. Waktu kita takut akan Tuhan, maka kepunyaan, kepemilikan kita tuh gak punya pengaruh untuk sukacita saya dan saudara. Amin saudara. Tuhan gak melarang kita bisa memiliki segala sesuatu. Yohanes Pembaptis terkenal di zamannya, diikuti oleh banyak orang. Tetapi dia mempertahankan kesederhanaannya. Apa itu sederhana? Menghargai hal-hal yang kecil dan utama di dalam kehidupan. Apa hal-hal kecil yang saudara mulai tidak hargai dalam kehidupanmu dan kehidupanku? Ya, lebih baik, better to have little with fear for the Lord than to have great treasure and inner turmoil. Apa itu? Daripada punya banyak tapi dalamnya gak pernah ada ketenangan. Semangkuk sayur-sayuran dengan orang yang kita kasihi daripada
Better than stick with someone you hate. Tapi lebih bagus stick dan someone you love. Amin, saudara. Saya berdoa supaya di rumah-rumah tanggamu, di rumah-rumah Arauna, penuh dengan takut akan Tuhan dan kasih. Katakan sama-sama, takut akan Tuhan dan kasih. Takut akan Tuhan dan kasih. Itu yang akan membawa kita kepada kehidupan yang memiliki kekayaan rohani yang sesungguhnya. Saya akan menutup firman Tuhan hari ini dengan beberapa pendalaman, internalisasi pertanyaan perenungan. Yang pertama, izinkan Roh Kudus menjamah saya dan saudara dimanapun kau ada saat ini. Anak-anak muda, mari tanyakan ini kepada dirimu. Ya, saya juga. Yang pertama, kapan terakhir saya dan saudara merasakan dan menikmati sukacita, kebahagiaan yang dalam, tanpa ada apa-apa, tanpa kemana-mana, tanpa melihat atau menikmati apa-apa. Kapan terakhir saudara dan saya menikmati hanya kebaikan Tuhan? Menikmati proses pertumbuhan diri pribadi saya dan saudara. Saudara, sukacita menjadi dirimu, sampai di titik ini engkau bertumbuh, ada hal-hal yang kau sudah mulai bertumbuh, yang dulu menjadi tantangan, menjadi daging yang mengakibatkan dosa dan kau bertumbuh. Ya, kapan terakhir saudara menikmati sungguh-sungguh apa yang sekarang dan di sini, now and here. Banyak orang nggak bisa menikmati damai sejahtera karena pikirannya terlalu rumit. Belajar untuk menikmati apa yang sekarang dan di sini, now and here. Kita belajar memiliki berpikiran seperti itu. Pertanyaan yang kedua, mana yang lebih saudara rasakan? Lebih sukacita, lebih bahagia yang mendalam, lebih memiliki ketenangan. Mana ya? Apakah dulu saat semua milik dan posisi kita tuh masih berjuang, masih penuh keterbatasan, ya? Atau kita lebih sukacita, lebih bahagia sekarang? Justru sudah ada di posisi yang lebih baik dan lebih mudah secara keuangan. Apakah saya dan saudara jauh lebih bahagia sekarang? Jauh lebih generous, jauh lebih murah hati, jauh lebih mudah memberi sekarang? Atau justru dulu waktu semua mesti butuh perjuangan, penuh keterbatasan? Apakah saya dan saudara jauh lebih sabar, lebih tenang yang dulu daripada sekarang saat kita ada di posisi tertentu, kita memiliki kebebasan keuangan? Atau kita jauh lebih memiliki ketenangan, contentment, sabar kepada orang-orang di sekeliling kita dulu daripada sekarang? Kita jauh lebih generous, kita jauh lebih bisa memberi, kita jauh lebih punya waktu untuk melayani mungkin. Dulu waktu masih berjuang, masih penuh keterbatasan, atau saat ini setelah semuanya kita miliki dan kita di posisi tertentu? Izinkan Roh Kudus menjamah saya dan saudara hari ini. Tuhan penuh kasih. Tuhan mau saya dan saudara menikmati kehidupan yang penuh kekayaan rohani, dan sebagai ekses kekayaan jasmani Tuhan akan berikan berkat rohani Tuhan akan berikan. Pertanyaan yang terakhir. Saudara, pernahkah saudara bertanya untuk apa kalau saudara sekarang sudah ada di posisi yang lebih baik, ada berkat, ada kesuksesan? Nah, pernahkah saudara bertanya kepada Tuhan untuk apa berkat kesuksesan hari ini yang Tuhan berikan? Saudara, banyak orang ya hanya bertanya kalau ada kesulitan, lagi masalah keuangan, lagi ada tantangan. Tuhan, di manakah Engkau? Mengapa Tuhan meninggalkan saya? Kenapa ada masalah? Kenapa ada kesulitan? Tapi kita lupa bertanya, untuk apa semua berkat kesuksesan yang ada di tangan saya hari ini? Tanyakan itu kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus menjamah. Anak-anak muda, di posisi mana engkau hari ini? Apakah engkau menikmati contentment, spiritual contentment itu? Atau engkau kosong? Kau perlu belajar sederhana dan rendah hati, dan Tuannya itu hadir saat ini, yaitu Tuhan Yesus lewat Roh Kudusnya menjamah engkau dan saya. Satu bagian Alkitab itu mengatakan begini, love of the world will be isolates you from him. Cinta akan dunia, keangkuhan hidup, keinginan mata itu akan mengisolasi saya dan saudara dari Tuhan. Saudara, Tuhan rindu memberikan lembu tambun. Tuhan rindu memberikan stik.
tapi yang disertai dengan takut akan Tuhan dan kasih. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa, saudara. Ambil waktu beberapa saat, saudara, untuk menyembah Tuhan, untuk mengalami Tuhan, mengalami kasih-Nya, mengalami kehadiran-Nya. Ingat kasih-Nya, saudara, ingat kebaikan-Nya. Karena itulah dasar segala sesuatu. Orang yang rendah hati adalah orang yang memilih menjadi hamba. Orang yang sederhana adalah orang yang mudah menikmati hal-hal kecil yang utama dalam kehidupan. Ingat kasih-Nya, jangan lupa anugerah-Nya, saudara. Karena hanya kehadiran Tuhan, kepenuhan Tuhan yang memenuhkan dan memuaskan hasrat saya dan saudara. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai dan berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini. Tetapi Roh Kudus Engkau akan bekerja, Roh Kudus akan menyatakan diri Yesus Kristus kepada setiap kami. Tuhan, kami belajar dari keteladanan Yohanes Pembaptis hari ini. Tuhan, kami perlu Engkau untuk kami belajar menjadi murid Kristus, memiliki sikap sederhana dan rendah hati. Karena itu yang membuat kami tidak kehilangan fokus memberi kemuliaan hanya kepada Tuhan, tidak kehilangan fokus melayani Tuhan, tidak kehilangan fokus di tengah gelombang dunia yang begitu keras di sekeliling kami. Berkati para anak-anak muda supaya kami tidak kehilangan fokus menyenangkan hati Tuhan, hidup benar di tengah tawaran di dunia. Kami bisa tetap menjadi berkat, kami tetap bisa fun, tapi kami menjaga menjadi murid Kristus yang sederhana dan rendah hati, supaya banyak orang seperti Yohanes Pembaptis yang datang kepada kami dan kami bawa kepada pertemuan dengan Kristus. Kami berdoa secara terus mengangkat tangan kami untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Berkati menjadi bangsa yang takut Tuhan. Kami hancurkan setiap roh ketamakan. Kami berdoa supaya bangsa kami diberkati Tuhan. Kami berdoa, kami menghancurkan roh korupsi, roh ketamakan dari bangsa ini, Tuhan. Supaya kami belajar hidup sederhana dan rendah hati. Karena orang yang rendah hati itu yang akan diangkat Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan. Kesombongan, tinggi hati itu awal dari kehancuran. Tapi kerendahan hati, kesederhanaanlah yang menjadi sumber untuk kemuliaan yang Tuhan akan angkat hidup kami semua, Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami, GBI Arauna Makassar, Tuhan, mulai dari Bapak Gembala sampai seluruh hamba-hamba Tuhan. Jaga kami supaya kami tetap menjadi murid Kristus yang memiliki sikap hati yang sederhana, memiliki kerendahan hati, Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sembuhkan yang sakit, bebaskan mereka yang sedang tertekan. Kami mau belajar rendah hati menghadapi setiap kesulitan, kami tidak mudah menyerah. Orang yang rendah hati adalah orang yang mengizinkan kuasa Tuhan dialirkan di tengah-tengah kami. Biar hati kami dipenuhkan oleh kehadiran-Mu, Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini. Mari angkat kedua belah tangan saudara dan terima berkat. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Persekutuan yang manis dengan Yesus Kristus dan disertai oleh Roh Kudus turun ke atas kita sekalian. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan saya dan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.